Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak memulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya kami perlu menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat bahwa ibadah di pagi hari ini juga akan dirangkaikan dengan ibadah pembukaan bulan bina keluarga. Untuk itu disampaikan kepada warga jemaat bahwa di depan pintu keluar telah disiapkan dua kotak, yang satu kotak persembahan syukur dan satu lagi kotak syukur bulan bina keluarga. Demikian penyampaian, atas perhatian Bapak Ibu disampaikan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita siapkan bersama nyanyian rohani nomor 106. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Nyanyian rohani 106 ayat 1 dan ayat yang kedua, terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan dan sawah dan ladang senang berseri, bersuka sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga, yang Bapa-Ku juga hendak Ku sembah. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan marilah kita berbakti kepadanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 14. Nyanyian rohani 14 bait pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyian rohani 14 bait pertama dan baitnya yang kedua. Kesukaan yang ceria. Pohon suka yang teguh
Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa. Jemaat menyiapkan nyanyian rohani 136 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian rohani 136 bait pertama dan baitnya yang kedua. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita akan mendengarkan berita pengampunan. Jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian rohani 137 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Berturut-turut jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian rohani 136 bait 1 dan 2, nyanyian rohani 137 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah berdosa kepadamu. Sayangilah kami ya Tuhan Yesus, serta ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami ya Allah, agar senantiasa kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 136 bait pertama dan baitnya yang kedua. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat. Di depan mata Yesus. Pemberitaan keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka ia mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengerunyakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 137 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Sudah aku dapat sayang Tuhan. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku meraih, melihat itu aku heran, kan kasih
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Inilah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum-hukum Tuhan ini. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius, pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang telah menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami dengan penuh sukacita bersyukur karena pertolongan-Mu. Kau sendiri telah menuntun kami dan pagi ini kami boleh melakukan ibadah bersama. Baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti siaran di pagi hari ini. Tapi juga pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Majelis di dalam pelayanan khusus bagi warga jemaat-Mu. Tuhan, buka hati kami dan seluruh kehidupan kami, agar Roh-Mu yang kudus menguasai hidup kami, agar kami mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu terus menjadi kesukaan bagi kami, karena hanya firman-Mu saja yang menuntun kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Amin. Kitab Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku, di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham,
Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan puji Tuhan dari nyanyian rohani. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 132. Nyanyian rohani 132 bait pertama dan baitnya yang keempat. Hanya 2 bait saja yang kita nyanyikan. Nyanyian rohani 132 bait pertama dan baitnya yang keempat. Persembahan syukur yang kita berikan di pagi hari ini, baik itu di dalam ibadah minggu pagi, tetapi kita ingat hari ini bersamaan dengan ibadah pembukaan bulan Bina Keluarga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dengan memberi, kita ingat pesan dari firman, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan memberikan pada 2 kotak sesudah ibadah diletakkan di depan persembahan-persembahan syukur. Ya Tuhan murah-Mu baka. Kita akan bersatu di dalam doa persembahan, ucapan-pengucapan syukur dari keluarga-keluarga dan juga perpuluhan. Yang pertama dari keluarga J. Uhude atas kasih dan berkat Tuhan. Dari Ibu Yuliana Rumere di kelompok Getsemani atas kasih dan berkat Tuhan. Dari keluarga Imsiren yang membawa anak terkasih ke rumah Tuhan. Dari keluarga Peter Kawer atas kasih dan berkat Tuhan. Dari Ibu Flora Watova atas pemulihan adik terkasih, atas pertolongan Tuhan bagi saudari Esterlina Watova. Dari keluarga Andarek mohon doakan Ibu Adelce Andarek yang sedang sakit dari seorang pemuda atas ulang tahun genap 29 tahun. Dari Victor Pasanea atas HUT yang ke-22 tahun. Dari keluarga London Pudi, mohon doa bagi anak Kelisa London Pudi yang akan mendengar hasil tes pada tanggal 4 pada bulan ini. Berdoa juga buat jemaat yang memberikan pada kotak pembangunan dan kotak diakonia perpuluhan. Yang pertama dari Ibu Yeunsmas, yang kedua dari keluarga Fahrun Riba, yang ketiga dari keluarga Tio, dan yang keempat dari Ibu A. Levitar. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mensyukuri segala perbuatan-perbuatan Tuhan, dan sebagai syukur kami di pagi hari ini, kami hendak memberikan persembahan syukur kepadamu ya Allah.
Kami bukan membayar kebaikan Tuhan, tetapi kami sungguh berterima kasih dan menyadari Allah terlalu baik di dalam seluruh kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, tetapi juga dalam segala usaha dan kerja kami, ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menguduskan pemberian kami ini, agar digunakan dengan baik dan benar untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami terus berdoa buat hamba-Mu, Bapak Bendahara yang berada di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau dengan kuasa dan kasih-Mu memberikan pemulihan, kekuatan, kesabaran bagi hamba-Mu. Berkati istri dan anak-anaknya agar senantiasa tetap percaya, sabar, setia di dalam menjaga dan merawatnya. Bapa di sorga, di pagi hari ini Bapak telah mendengar pengucapan-pengucapan syukur dari tiap-tiap keluarga. Mereka bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam segala pergumulan hidup rumah tangga mereka. Mereka juga mengucap syukur atas bertambahnya usia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga ini, ya Allah. Tapi juga memohon penyertaan Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup, penderitaan, sakit. Biarlah Tuhan Engkau hadir, ya Allah yang hidup. Dan juga warga jemaat-Mu yang mengikuti siaran di pagi hari ini juga memberikan persembahan syukur. Tuhan Engkau berkati dan kuduskan. Dan juga peti pembangunan, peti diakonia, agar dari semuanya demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Perpuluhan yang telah diberikan oleh 4 keluarga, mereka bersyukur segala usaha kerja mereka, Tuhan terlalu baik. Berkati usaha mereka sehingga mereka tidak melupakan 1/10 yang menjadi hak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Diberikan kesempatan solo dari majelis untuk memuliakan nama Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku
mengerti badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Iman yang menyelamatkan menjadi tema khotbah untuk kita di pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan Yesus sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sangat berbeda sekali. Ia melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan ia banyak melakukan mujizat. Semua yang datang dan mendengar dan mencari Yesus untuk mendapatkan pertolongan daripadanya, mereka mendapatkan sukacita. Tetapi bagi golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus merupakan tandingan. Karena itu, mereka ini berusaha sampai pada akhirnya Yesus harus disalibkan. Karena banyak orang yang kagum, banyak orang yang menyukai pelayanan Yesus, banyak orang yang suka dengan berita sukacita, yang suka dengan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, ada seorang perwira yang sangat peduli dengan hambanya. Hamba adalah seseorang yang tidak bisa melakukan sesuatu menurut keinginan atau kehendaknya, karena ia adalah seorang budak dan ada pemilik.
Dan pada saat itu, hamba atau budak tidak ada harga. Ia serupa dengan barang yang ditentukan oleh pemiliknya. Tetapi berbeda dengan perbuatan, berbeda dengan semua yang dilakukan oleh seorang perwira. Perwira Romawi. Ia sangat berbeda sebagai pemilik hamba budak ini. Ia sangat berbeda. Ketika hambanya terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Apa tindakan dan perbuatan dari perwira ini? Apakah dengan status sosial, keadaan, membuat dia tidak peduli karena dia ini seorang hamba saja, seorang budak saja? Dalam pembacaan kita dikatakan tidak demikian. Ia berusaha datang kepada Yesus. Ia berusaha datang kepada Yesus. Dan ia berkata kepada Yesus tentang segala penderitaan yang dialami oleh hamba tersebut yang menjadi. Ia merasa bertanggung jawab. Ada rasa belas kasih yang luar biasa yang ia tunjukkan. Belas kasih yang ia rasakan dan ia miliki menunjukkan dia bertindak dan berusaha untuk mencari Yesus, bertemu Yesus dan menyampaikan penderitaan dari hambanya di bawahan saya. Tapi perwira ini tidak demikian. Dia peduli, dia perhatian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus. Ia menyampaikan bahwa hambanya sangat menderita. Yesus padanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus menyampaikan kepada perwira. Karena perwira ini menyampaikan penderitaan, sakit, dia sangat menderita. Dia sampaikan kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, aku akan datang menyembuhkan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Rasa kerendahan diri, kerendahan hati. Ia belum begitu mengenal Yesus. Ia hanya mendengar. Karena pada saat itu orang menceritakan Yesus dan banyak kagum dengan pelayan. Tetapi ia percaya dan ia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Ia merasa bahwa ia adalah seorang manusia yang berada di bawah Yesus. Ia merendahkan diri di hadapan Yesus dengan memohon belas kasih Yesus. Ia memohon bukan untuk dirinya, tetapi ia memohon untuk hambanya yang berada di bawah dia lagi. Ia memohon untuk dia, hamba yang menjadi milik dari Tuhan, dari perwira ini. Ia memohon bukan untuk dia, tetapi ia memohon untuk yang ada di bawahnya, hambanya. Ia memohon kepada Tuhan
Yesus, ia menyampaikan bahwa dia juga adalah seorang yang tidak layak menerima Tuhan Yesus untuk ada datang di rumahnya. Rendahan hati di sini menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan status kedudukan yang ia miliki. Ia merasa bahwa ia tidak layak di hadapan Tuhan Yesus yang pada saat itu ia berhadapan di hadapan. Yesus memohon pertolongan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, ia mengatakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Ini keyakinan yang luar biasa. Untuk apa Yesus datang? Tidak usah. Yesus katakan kepada saya, karena Yesus tidak layak datang ke rumah saya karena saya seorang hamba. Tuhan Yesus katakan saja, Tuhan lebih besar. Engkau adalah Tuhan lebih daripada saya. Engkau tidak layak datang ke hadapanku, tidak layak datang ke rumahku. Kerendahan hati sujud di hadapan Tuhan, yaitu Yesus, anak Allah. Yang menyadari dengan sungguh kepasrahan, ketergantungan semuanya ia pasrahkan kepada Tuhan, yaitu Yesus. Ia percaya Yesus akan menolong dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia menghormati, ia menghargai Tuhan Yesus. Dia sangat menghargai dia sehingga dia mengatakan, katakan saja sepatah kata. Aku memiliki bawahan. Di hadapan Yesus dia bilang dia itu seorang hamba dan Yesus itu Tuhan. Tetapi dia juga mengatakan kepada Yesus bahwa dia juga bisa memerintahkan yang ada di bawahnya untuk bisa pergi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia tidak mau Yesus pergi, dia tidak mau Yesus datang ke rumahnya karena kerendahan hati di hadapan Yesus. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki apapun di hadapan Yesus. Dia tidak memiliki apapun di hadapan Yesus. Tidak ada kuasa. Kuasa yang bisa menolong dan memulihkan hambanya yang menderita penderitaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permohonan yang luar biasa, kasih yang cukup mendalam. Dia percaya dan dia berharap sungguh-sungguh. Kepercayaannya mendorong dia untuk meninggalkan statusnya. Karena ia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia tidak katakan bahwa saya ini perwira jadi. Tidak demikian. Tapi kepercayaannya sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Dan belas kasihnya yang luar biasa membuat dia tidak memperhitungkan statusnya sebagai seorang perwira bagi hambanya yang harus dia tolong, yang harus dia bawa, yang harus dia gumuli, yang harus dia perjuangkan. Inilah yang dia lakukan. Status kedudukan semuanya dia tinggalkan. Tetapi yang paling diutamakan adalah untuk melayani hambanya. Ini luar biasa jemaat yang terkasih. Kasih yang menjadi hal utama yang ia utamakan, tetapi juga iman yang sungguh, iman yang cukup mendalam, mendorong dia, membuat dia mampu untuk melakukan. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh perwira. Jemaat yang terkasih, tanpa iman kita tidak bisa melakukan. Tanpa iman kita tidak bisa memperjuangkan. Tapi kita akan menyerah. Kita akan katakan bikin capek saja, hamba bau capek. Tapi tidak demikian, karena iman dan kasih kepada Tuhan yaitu Kristus mendorong dan membuat dia untuk melakukan dengan penuh sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Aduh, satu nih bikin pusing saya, satu nih bikin ketum capek. Tidak demikian. Tetapi iman yang sungguh, kasih yang cukup membuat dia melakukannya dengan penuh sukacita. Wira ini dengan sukacita, dengan iman yang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus mendengar hal itu,
Heranglah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Karena dia ini bukan orang Israel. Tapi ketika dia ada bersama di dalam pelayanan, melayani bangsa Israel, umat kepunyaannya yang menjadi alat kesaksian, ia sendiri mengatakan, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini. Mengapa demikian? Karena perwira ini sungguh-sungguh mempertaruhkan seluruh hidup dan kebergantungan imannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga perwira ini menjadi alat kesaksian bagi orang banyak yang hadir pada saat itu. Di mana Yesus tidak datang hanya bagi mereka, tetapi Yesus datang untuk semua orang. Sehingga dia mau supaya mereka melihat perwira ini. Dia bukan bangsa Israel, dia bukan orang Yahudi. Sehingga dia mengatakan, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini dalam kehidupan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Yesus memberikan pemahaman bagi bangsa Israel, bahwa bagi bangsa Israel mereka mengatakan bahwa keselamatan diperuntukkan hanya bagi kami. Karena Yesus ada tinggal bersama dengan kami, lahir di tengah bangsa. Dan nenek moyang kami adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga bagi mereka ini pemahaman yang sempit. Tetapi Yesus mengatakan bahwa orang dari barat timur akan datang dan makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan. Artinya perwira yang bukan orang Israel ini juga akan mendapatkan bagian. Yesus datang untuk semua orang, jadi ini universal. Yesus mau membuka pemikiran pemahaman dari bangsa Israel dan orang Yahudi. Karena mereka mengklaim keselamatan hanya diperuntukkan bagi di luar kami kafir. Mereka memahami itu. Oleh sebab itu terobosan ini dilakukan oleh Yesus untuk menjelaskan kepada dia datang untuk semua orang. Dia pakai umat Israel ini sebagai alat. Dia tinggal lahir bersama dengan mereka sebagai alat. Tapi keselamatan diperuntukkan untuk semua orang, untuk dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia juga memberikan kesadaran kepada bangsa Israel, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak. Di mana bangsa Israel dengan melihat perbuatan perwira ini, Yesus memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka sadar. Mereka harus sadar dan kembali serta pada Yesus. Pada akhirnya bangsa Israel akan menolak Mesias ini. Dan mereka akan mengatakan, salibkanlah dia, salib. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sana akan terdapat ratap dan kertak. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman menyelamatkan. Iman memberikan kesembuhan bagi hambanya. Doa dengan sungguh-sungguh, mohonan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengecewakan. Kita harus ingat, doa dengan sungguh-sungguh, iman sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus tidak. Pengharapan sungguh-sungguh tidak. Ia sungguh-sungguh berharap kepada Yesus. Ia pasrah. Apapun yang Yesus kerjakan, asal Yesus katakan kepada saya, perintah, jangan datang ke rumahku, tapi katakanlah aku pergi. Jemaat yang terkasih, mari kita tetap percaya, mari kita tetap berpengharap Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman yang hidup ini memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita, dan jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian rohani 77 baitnya yang pertama. Nyanyian rohani 77 baitnya yang pertama, dan jemaat Tuhan disilakan
Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup di dalam. Aku percaya kepada Kudus, Kudus dan Am, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 77 baitnya yang pertama. Ku percaya Allah Bapa. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, tuntun kami terus, kami terus beriman kepada-Mu ya. Sempurnakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, terus menuntun kami di dalam perjalanan hidup memasuki minggu kerja yang baru ini Tuhan. Di surga hamba berdoa buat warga jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah minggu pagi, tapi juga yang mengikuti siaran di Tuhan, Kau mendengar segala permohonan mereka. Hari ini berulang tahun, berbeban berat dalam segala pergumulan penderitaan keluarga, tapi juga di dalam perjuangan mereka bagi anak mereka. Semua yang mereka gumuli, semua yang mereka syukuri, mereka bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri menjawab menurut kehendak kuasa-Mu ya. Di surga memberkati Bapak Ibu majelis yang melakukan pelayanan khusus di pagi. Senantiasa mereka tetap sehat, kuat, terus menuntun mereka di dalam menggembalakan umat kepunyaan. Kalau umat kepunyaan yang dipimpin, diarahkan, dan dilayani pada pagi hari, mendapatkan kekuatan penghiburan di dalam Tuhan. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Di surga berkati kami Bapak Ibu majelis bersama badan pelayan unsur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami telah melakukan ibadah-ibadah unsur. Dipercaya dengan semua yang telah kami lakukan di hadapan kekudusan Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Tetap mempertahankan semua yang telah diatur oleh bangsa dan negara. Juga yang juga diatur oleh gereja untuk keselamatan. Menghindar dari virus ini. Tidak memiliki kekuatan apapun Tuhan untuk bisa mengalahkan virus ini. Kami hanya berdoa dan berharap di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya pengharapan di dalam nama Yesus tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu Tuhan, sabaran. Rekan-rekan kami di dalam pergumulan beban hidup mereka. Mereka tidak bersama-sama dengan dalam barisan majelis di dalam unsur parpam PWPKB. Engkau hadir dalam seluruh kehidupan pergumulan penderitaan. Senantiasa mereka akan melihat pekerjaan. Ya pembangunan rumah pastori, panitia raya gereja, ya sidang jemaat. Juga memberkati, berikan kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan pelayan. Di sorga di pagi hari ini juga berdoa dan bersyukur. Hari ini bersama dengan ibadah minggu pagi, sekaligus ibadah pembuka bulan bina keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, mari
Kau pakai hamba-hambamu khususnya pendeta Bapak Ibu Majelis. Kau percayakan untuk melaksanakan. Senantiasa kami melayani menurut kehendak kuasa Tuhan. Kami melayani umat-Mu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua bersama untuk melakukan kepercayaan. Tuhan percaya. Berkati umat-Mu, persiapkan mereka dengan penuh sukacita menerima bulan bina keluarga. Kami percaya di dalam bulan bina keluarga ini, kebenaran firman Tuhan, pedoman, ajaran yang berasal daripada Engkau berikan untuk terus menuntun kami dan di surga kunjungan-kunjungan rumah akan kami lakukan di dalam bulan bina. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami senantiasa sebagai majelis kami mampu untuk melakukan kunjungan-kunjungan kunjungan rumah di surga di pagi. Kami berdoa buat warga jemaat pada dalam keadaan sakit di rumah dan rumah sakit. Tuhan Engkau hadir, kekuatan pemulihan baik. Janda duda dan anak-anak yatim, tangan pengasihan kudus. Kau selalu ada bersama. Pensiunan, Kau juga berikan sukacita senantiasa di dalam masa pensiunan mereka. Cucu dan menantu. Di sorga kami berdoa buat anak-anak di mana saja mereka. Tuhan jaga mereka. Senantiasa mereka berikan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, memberikan di sorga kami juga berdoa dengan situasi COVID yang melanda dunia. Setelah Tuhan Engkau memberkati dokter, suster, dan mereka yang menderita virus ini, Tuhan berikan hiburan, kekuatan, keluarga-keluarga mereka, kebutuhan dan masyarakat. Tuhan juga berikan pengertian untuk dapat juga memberikan pada mereka kesadaran. Kehidupan kami bersama ini harus saling menopang dan kebenaran firman Tuhan adalah gambaran yang memberikan pengertian untuk kami hidup di dalam iman menyelamatkan semua yang kami gumuli karena Bapa di sorga kami berdoa buat singers, pemain keyboard, kostor dan yang melakukan berkati pribadi, keluarga, rumah tangga. Anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami berdoa bagi mereka, Tuhan terus jaga, sabar. Kita lupa berdoa buat salah satu keluarga bergumul dengan keberadaan anak sampai puinya. Kasih Tuhan Engkau kuatkan bersama dengan itu. Senantiasa pengharap nama Yesus. Tuhan Engkau sendiri membuka rahasia bagi hamba dan keluarga. Kami percaya tangan Tuhan terus menuntun dan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan putuskan bagi keluarga ini merupakan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Di sorga kami tak lupa berdoa buat Ibu Selam, hamba-Mu yang juga menjadi pelayan di dalam jemaat ini yang Tuhan telah pakai keluarga. Bu janda terkasih dengan pergumulan Tuhan, Kau kuatkan keluarga, senantiasa menjaga, merawat Ibu Selamat. Terus lupa kami berdoa juga bagi Bapak Guru Jemaat Cehuai. Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan hamba. Pada sorga kami berdoa buat ibu-ibu yang mengandung, Tuhan jaga kandungan mereka. Senantiasa mereka jaga juga usaha kerja dari juga bersyukur kepadamu ya Allah dalam proses persalinan dari ibu-ibu jemaat ini, campur tangan Tuhan luar biasa sehingga mereka bersyukur bersama dengan kami di pagi. Kami bersyukur karena dalam jemaat kami bertambah, Tuhan panggil tetapi Tuhan memberikan bagi kami di dalam kebersamaan kekutuan umat. Terima kasih Tuhan.
Kau berkati pertumbuhan dari anak. Kami berdoa buat situasi yang kami hadapi, membuat anak-anak kami sampai dengan saat ini belum menempuh pendidikan. Berkati guru-guru senantiasa, berkati dan juga berikan kepada kami para orang tua kemampuan untuk tetap mengajar anak-anak dan semua materi yang telah diberikan oleh guru kerjasama sekolah dan Bapa di sorga, kami tidak mampu situasi ini. Kami pasrah di kudusan-Mu ya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Kabupaten Mungfor. Tuhan jaga para pemimpin. Kami tak lupa berdoa buat gereja Kristen ini. Tuhan memberkati sinode kelas, berkati jemaat-jemaat, berkati PHM di dalam jemaat GKI Hobot Fatoi ini. Senantiasa kami tetap serius dalam pekerjaan di sorga. Kami akan kembali ke tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau menyertai kami di dalam memasuki minggu kerja yang baik. Senantiasa dengan kebenaran firman-Mu, dengan tangan kasih-Mu yang menuntun kami. Kami percaya suka dan duka kami akan melewati bersama. Sayang. Terima kasih Tuhan. Ini doa siap padamu ya Allah. Kami berdoa serta kami mohon ampun atas segala dosa dan jemaat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 165 bait 1, 2, dan 3. Baitnya yang ketiga, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Nyanyian rohani 165 bait 1, 2, dan 3. Baitnya yang ketiga disilakan berdiri. Yesus memesan. Yesus memesan dalam malam hendaklah kita bergerak akan hormat Tuhan, bercahayalah anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur, aku tahu tentang lilin mana terang dan mana yang gelap, kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa susahnya besar, jadi lilin bagus, percayalah anak masing-masing di sudutnya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudari. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari selamat dan sejahtera. Shalom. Ibadah kita telah selesai.
Baik Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah di minggu pagi ini telah selesai. Kepada hamba Tuhan yang melayani, yaitu Ibu Pendeta Emran Dongkir SSI, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi rumah tangganya. Selanjutnya kita dengarkan warta jemaat tambahan sebagai berikut. 1. Penerimaan persembahan lewat amplop, yaitu pengucapan syukur sebanyak 8 amplop sebesar Rp1.450.000. Kedua, perpuluhan sebanyak 4 amplop sebesar Rp1.400.000. Yang kedua, ibadah. Ibadah pada minggu depan 6 September 2020 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ibadah yang pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 6 sore. Untuk ibadah sekolah minggu tetap dilakukan secara online pada jam 7.30 pagi. Kemudian ibadah harian pada bulan September di tiap-tiap rumah warga jemaat akan dilaksanakan sesuai dengan liturgi bulan bina keluarga yang sudah diedarkan atau yang akan diedarkan oleh rekan-rekan majelis. Kemudian untuk ibadah unsur PKB tetap dilaksanakan hari Senin 31 Agustus 2020 jam 6 sore, ibadah PAM hari Kamis 3 September 2020 jam 6 sore, ibadah PW hari Jumat 4 September 2020 jam 4 sore. Semua ibadah unsur adalah ibadah gabungan sektor 1, 2, dan 3 yang dipusatkan di gedung gereja dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Yang berikut adalah pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan ibadah peneguhan majelis baru atau majelis pengganti antar waktu pada hari Minggu depan 6 September 2020 dalam ibadah Minggu pagi. Dan untuk penggembalaan terhadap para calon majelis akan dilakukan tanggal 4 September hari Jumat 4 September jam 6 sore di gedung gereja. Untuk itu kami mohon perhatian dari para calon majelis baru sebagai berikut. 1. Bapak Franky Suhartono dari kelompok Getsemani. 2. Ibu Grace Buaim Dimarah dari kelompok Getsemani. 3. Bapak Reki Sambo dari kelompok Galilea. 4. Bapak Anton Kaviar dari kelompok Galilea. 5. Ibu Deborsa Tikurara Sandaboro dari kelompok Galilea. 6. Ibu Fedrika Mamoribo Rumaikeo dari kelompok Nazaret. Jadi kami ralat jumlah yang 7 orang seperti yang minggu lalu diumumkan menjadi 6 orang saja. Karena ada yang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, selanjutnya kami akan membacakan satu surat masuk dari BPAM Sinode. Terkait dengan perkembangan aliran-aliran ajaran-ajaran di tanah Papua yang akhir-akhir ini marak, maka AS Sinode mengeluarkan surat penegasan pengajaran gereja yang inti suratnya adalah sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Sinode tidak memiliki hubungan kemitraan, memiliki hubungan kelembagaan sebagai bentuk kemitraan pengajaran kepada kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai berikut, yaitu Sion Kids, 2. 7 Kakidian, 3. Alpha Omega, 4. Saswar Manseren, 5. Manar Makeri, atau kelompok lain yang memberikan pengajaran dengan semangat spiritualitas yang bertentangan dengan peraturan pelayanan dan pendoman penggembalaan GKI di tanah Papua. Yang kedua, karena itu BPAS GKI di tanah Papua menginstruksikan kepada BPK Klasis dan Bakal Klasis untuk segera memberitahukan, menghimbau dalam bentuk surat maupun pengarahan dan pembinaan kepada seluruh warga GKI di tanah Papua yang berada dalam pelayanan dan pengembalaan di masing-masing klasis dan jemaat untuk diketahui agar posisi warga GKI di tanah Papua tidak terjadi dualisme status keanggotaan dalam bergereja. Yang ketiga, karunia yang dimiliki oleh setiap umat itu dipakai untuk membangun jemaat seperti dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, bukan untuk menciptakan kelompok tersendiri.
Kiranya ini menjadi perhatian kita bersama demi keutuhan pelayanan GKI di tanah Papua. Demikian intisari dari surat Sinode yang kami bacakan. Selanjutnya kami lanjutkan untuk warta jemaat. Jumlah kehadiran kita pada pagi ini adalah laki-laki 47 orang, perempuan 64 orang, jumlah seluruhnya 111 orang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah minggu pagi, dan kepada rekan-rekan yang membantu pelayanan, ada pemain organ, singers, kostor, tenaga TU, serta rekan-rekan majelis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, mari kita beri waktu sejenak dalam saat teduh. Saat teduh dimulai.